Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Untuk mata kuliah jaringan saraf tiruan, kita akan coba bahas sedikit mengenai sejarah perkembangan jaringan saraf tiruan. Pada literatur yang teman-teman juga sudah ada baca-baca, kemudian juga teman-teman ada membuat rangkuman. Ya, secara ringkat, jaringan saraf tiruan ini mulai muncul pada tahun 1940-an. Ya, bermula dari McCulloch dan Pitts. Itu mereka melalui beberapa komutasi gunakan neuron-neuron sederhana mengubah menjadi sebuah sistem baru. Nah, di sini McCulloch dan Pitts juga mengusulkan bagaimana pemberian bobot dalam jaringan yang dapat diatur itu dapat melakukan fungsi logika sederhana. Ini mereka mulai mengadopsi bagaimana bekerjanya sebuah jaringan saraf biologis di manusia. Kemudian tahun 1949 muncul sebuah metode, sebuah algoritma, yaitu berupa Hebb, ya. Hebbian, ya, menyatakan informasi itu dapat disimpan. Kemudian koneksi-koneksi mengusulkan adanya skema pembelajaran untuk memperbaiki koneksi-koneksi antar neuron. Di sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana neuron-neuron di sebuah jaringan saraf biologis itu bekerja sama dengan komponen lainnya. Kemudian 1958 secara singkat berkembang terus di tahun ke tahunnya. Kemudian di atas 1990-an barulah muncul banyak aplikasi atau penggunaan perangkat lunak untuk mensimulasikan model-model jaringan saraf tiruan guna menyelesaikan berbagai masalah di dunia nyata, ya. Nah, ini artinya jaringan saraf tiruan secara konsep ini udah lama, tahun 1940-an. Namun seperti konsep-konsep mendasar yang sederhana ini masih digunakan sebagai pembelajaran dasar untuk jaringan saraf tiruan hingga kini. Ya, jadi kita juga perlu mengetahui bagaimana metode pada sebuah jaringan saraf tiruan itu bekerja. Kemudian kita bisa dapat mengcomparing beberapa algoritma. Nantinya juga teman-teman bisa mendapatkan, ya, jadi setiap kasus itu barangkali dapat menggunakan algoritma yang berbeda-beda. Kalau misalkan menggunakan algoritma perhitungan, mencoba menggunakan perhitungan algoritma yang banyak, barangkali kita baru bisa dapat simpulkan hasil akan akurat, akan optimize itu di algoritma yang mana. Jadi setiap kasus tentu berbeda-beda dan kita bisa membandingkan dari seluruh hasil penggunaan di algoritma tersebut. Prinsip dasar pelatihan jaringan saraf tiruan itu secara konsepnya ada 3. Bagaimana pola hubungan antar neuron, yaitu arsitektur jaringannya, kemudian metode, dan training method, ya, learning or training method, ya, metode pembelajarannya bagaimana. Kemudian 3, fungsi aktivasi. Ini ada penggambaran bagaimana jaringan saraf biologis. Nah, karena sempat dibahas, ada neuron-neuron. Di dalam neuron itu ada yang bernama soma, dendrit, akson, ya. Nah, dendrit ini sebagai jaringan inputnya, ya. Kemudian jaringan soma ini sebagai pemproses, ya. Akson sebagai penghubung, ya, menghubungkan ke komponen atau neuron lainnya. Ya, di sini ya, dendrit, soma, dan akson. Nah, ini contoh, ya, perbandingan antara model struktur neuron pada jaringan saraf biologis dengan neuron jaringan saraf tiruan, ya. Jadi informasi masuk di jaringan saraf biologis itu melalui sebuah atau beberapa dendrit, ya. Kemudian summation-nya dihitung, diproses, olahannya di soma, ya. Kemudian didistribusikan oleh akson menjadi sebuah output yang disalurkan kepada neuron lain. Nah, adaptasi jaringan saraf biologis tersebut digunakan untuk bagaimana pembentukan arsitektur atau model pada neuron jaringan saraf tiruan.
Jadi nanti ada bobot sebagai input ya. Kemudian ada sigma di situ. Akan diproses bagaimana penjumlahan dan perhitungannya. Kemudian akan diaktifasi dan menghasilkan output. Output ini menjadi bobot yang akan didistribusikan ke neuron lainnya. Nah, barangkali seperti itu. Ini gambaran arsitekturnya. Tadi ada 3 hal penting. Yang pertama itu arsitektur jaringan saraf tiruannya. Kalau misalkan model dari gambaran ini ya, kita terjemahkan menjadi sebuah arsitektur di jaringan saraf tiruan seperti ini, menggambarkan tiap segmen. Nah, hierarkinya dari atas ya. Jadi nilai input yang masuk ini pada neuron-neuron di lapisan input ya, di lapisan kedua ini. Ya, ini menjadi lapisan input. Kemudian juga ada nanti jaringan saraf tiruan yang lapisan tunggal, ada lapisan banyak ya. Kemudian yang kompetitif. Yang ini kebetulan ini adalah lapisan yang banyak. Jadi ada neuron di input, kemudian nanti ada neuron-neuron pada lapisan tersembunyi. Kemudian pada akhirnya ada neuron-neuron pada lapisan output yang sudah menghasilkan output dari hasil perhitungan dan aktivasi dan menghasilkan nilai input outputnya ya. Nah, ini gambarannya ya, gambarannya. Pada hal lain ya, ini pada hangoutnya, arsitektur tadi udah kita bahas ya. Jadi jaringan saraf itu ada jaringan lapisan tunggal, jadi tidak ada lapisan tersembunyinya. Dia ada lapisan input, merupakan neuron dari yang didistribusikan nilai input dari masukannya, kemudian langsung menuju. Nah, setiap hubungan di setiap neuron X1, X2, dan X3 ini terhubung ke lapisan output. Nah, di X1 misalkan gambarannya seperti ini, terhubung ke Y1 dan ke Y2. Garis pada Y1 dan garis mengarah ke Y2 ini masing-masing mempunyai nilai bobotnya tersendiri. Gitu juga X2 dan X3 ya. Jadi dengan 3 lapisan input dan 2 neuron di lapisan output, ini menghasilkan ada bobot ya, artinya X ya pangkat N ya. Nah, ini ada sekitar 6 ya. Ada 6 X kali N ya, ada 6. Ada 6 untuk bobot barunya ya. W11 ini artinya X1 dengan Y1. W12 ini bobot antara X1 dan Y2 ya. Kemudian W21 ini bobot dari X2 ke Y1, dan W22 ini bobot dari X2 ke Y2 ya. W31 bobot dari X3 ke Y1, dan bobot W32 ini bobot dari X3 ke Y2 ya. Nah, lapisan banyak ya, multilayer netnya ini kurang lebih tadi sudah kita gambarkan bahwa di tengah-tengahnya ada lapisan tersembunyi. Lapisan tersembunyi ini ditandai dengan kode Z ya, kode Z. Nah, Z ini bisa saja ada 1, 2, atau lebih neuron yang ada di lapisan tersembunyi. Kemudian juga bisa lapisannya lebih juga dari 1 ya. Kemudian dari lapisan tersembunyi juga ada bobot yang nanti mengarah ke lapisan output ya. Nah, di lapisan kompetitif ini berbentuk seperti apa namanya, kalau kita di kompetisi sepak bola itu sistemnya gelar ya. Jadi setiap neuron itu berkompetitif membandingkan dirinya kemudian ke neuron lain ya. Nah, sebanyak neuron yang ada ini dipertandingkan ya, diadu semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi aktivasi yang ada pada jaringan saraf tiruan itu ada beberapa. Yang pertama, undak biner. Undak biner bisa teman-teman lihat di Y sama dengan ini. Ini Y nilai outputnya nanti 0 dan 1. 0 jika X kurang dari sama dengan 0, dan 1 jika X lebih dari 0
Ya, kemudian juga ada undak biner dengan threshold. Threshold ini ada ambang batas yang nanti nilainya ditentukan. Y sama dengan 0 jika X kurang dari ambang batas atau threshold. Y sama dengan 1 jika X lebih dari sama dengan ambang batas atau threshold. Kemudian bipolar, symmetric hard limit. Ini nilai bipolar, yaitu ini berupa kutub positif dan kutub negatif. Y paling tingginya ada 1 dan memungkinkan 0, dan kemudian Y bisa juga bernilai min 1. Y bernilai 1 jika X lebih dari 0, bernilai 0 jika X sama dengan 0, kemudian bernilai min 1 jika X kurang dari 0. Nah, fungsi bipolar ya ini dengan threshold. Ya, artinya ada positif dan negatif. 1 dan min 1. Jika X lebih dari sama dengan threshold nilai ambangnya, maka Y sama dengan 1. Y sama dengan min 1 jika X kurang dari nilai threshold. Ada linear juga, ya. Y sama dengan X. Ya, kemudian ada fungsi saturating linear. Ya. Ini apa namanya? Y sama dengan 1 dan 0, dan di tengah-tengahnya ada nilai X yang ditambah setengah, ya. Nah, kemudian ini ada symmetric saturating linear. Nah, symmetric saturating ini juga jarang sekali digunakan untuk kita pembelajaran. Ya, kemudian ada sigmoid biner dengan fungsi sigmoidnya. Nah, ini berupa rumus fx sama dengan 1/1 ditambah e pangkat x, ya. Nah, dari sigmoid bipolar juga. Nah, itu beberapa fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasi rumusnya kan kita nanti berbeda-beda, akan diuji cobakan. Sementara metode pembelajaran atau proses pembelajarannya ini ada dua macam. Ada pembelajaran yang terawasi atau bahasa Inggrisnya supervised learning, ya. Ini pembelajaran terawasi artinya, ya, jika output yang diharapkan itu telah diketahui sebelumnya. Ya, jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Jadi ini input misalkan, ya, n. Ini nilai inputnya, ya, 0, x1-nya, kemudian x2-nya 0. Nah, ini merupakan outputnya. Targetnya adalah nilai output yang diharapkan, ya, itulah kita ketahui. Berbeda dengan pembelajaran tidak terawasi, ya. Ini tidak memerlukan target output, ya, atau outputnya memang tidak diketahui sebelumnya. Ya, tidak dapat ditentukan hasil yang seperti apakah yang diharapkan selama proses pembelajaran. Nah, contoh di algoritma untuk pembelajaran terawasi itu seperti Heap Rule. Kemudian juga ada perceptron, ya. Kemudian juga ada backpropagation, delta rule, ya. Kemudian juga ada heteroassociative memory atau HAM, ya. Heteroassociative memory. Ya, ini BAM, ya, bidirectional associative memory. Ada learning vector quantization, ini biasa digunakan untuk bisa untuk computer vision, ya, pengenalan pola dan lain-lain. Ya, yang unsupervised learningnya, yaitu jaringan kohonen yang tidak diketahui seperti apa nanti outputnya. Ini gunakan metode kohonen, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada arsitektur untuk jaringan saraf tiruannya tadi udah dibahas, kemudian metode aktivasi dan learning metodenya, ya, metode pembelajarannya. Oke, kita lanjutkan untuk nanti di algoritma, salah satunya kita coba untuk algoritma Heap Rule. Video ini cukupkan, ya. Nanti ada pertanyaan silahkan teman-teman bahas melalui forum, ya, bertanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.